القلب وأقصى مرادي رضاك الدائم الحال علم سري الله ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنت قد استعدتك ربي على مداوة قلبي وحل عقدة كربي فانظر إلى الغم ينجل سرنا لا تهلك ستر عنا الله واعف عنا وكلنا حيث كنا يا ربي يا خير كافي يحلل علينا العوافي فليس شيء ثم خافي عليك تفصيل وجمال علم سري الله عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا ربي عبدك ببابك يغشاني مع عذابك ويرتجي لثوابك وغيث رحمتك هطال علم سرنا الله عنا وعافنا وعنا وكلنا حيث كنا وأمن عليه بتوبة تغسله من كل حوبة واعصمه من شر أوبة لكل ما عنه قد عال علم سري الله عنا وعافنا وكلنا فأنت المولى الموالي المنفرد بالكمال وبالعلا والتعالي علوت عن ضرب الأمثال يا علم سرنا الله عنا وعافنا وكلنا جودك وفضلك وبرك يرجى وبطشك وقهرك يخشى وذكرك وشكرك لازم وحمدك والإجلال يا علم سرنا الله ستر عنا وعافنا وعنا وكلنا يا ربي أنت نصيري فلقني كل خيري واجعل جنانك مصيري واختم بالإيمان الآجال يا علم سري منا لا تهلك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا وصلي في كل حالة على مزيل الضلالة من كلمته الغزالة محمد الهادي الدال يا علم سري منا لا تهلك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا والحمد لله شكرا على نعم وتترى نحمد سرا وجهرا وبالغدايا والآصال يا علم سري منا لا تهلك الستر عنا وعافنا وعنا وكلنا حيث كنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه
تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مدبر الأمور ومقدر الأقدار مولج النهار في الليل ومولج الليل في النهار تبصرة وذكرى لأولي البصائر والأبصار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الجبار. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله وبشيره ونذيره سيد الإنس والبشر. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد المصطفى المختار الذي أرسله رحمة للعالمين وختم به النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الأطهار وأصحابه المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين والجزاء. وانقسام الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، para habaib, para hadirin wal hadirat, para jamaah, para pecinta ilmu, para pecinta majelis taklim, pengunjung taman-taman surga rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur selalu terus kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan selalu kita ucapkan kalimat Alhamdulillah. Hingga malam Kamis kali ini bertepatan dengan malam ke-13 di bulan Dzulhijjah, kita tetap terus merasakan, memperoleh banyak kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, kita bersyukur alhamdulillah ala ni'matil Islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah tetap terus memperoleh nikmat sehat, afiat, panjang umur, tetap memperoleh nikmat semangat, sempat untuk terus menjalankan tugas-tugas ibadah, perintah Allah dan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Dan hadir kembali mengisi malam-malam Dzulhijjah kita dengan kegiatan-kegiatan yang mulia, mempelajari ilmu-ilmu agama. Mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita laksanakan kesemuanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa-dosa kita kecil besar, zahir batin, insyaallah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hajat kita dikabulkan oleh Allah. Yang sakit mudah-mudahan sehat walafiat. Ilmu yang kita dapatkan insyaallah menjadi ilmu yang barakah dan bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah pada pertemuan malam Kamis minggu kemarin kita lebih khusus mempelajari tentang Idul Adha, dan alhamdulillah sudah kita
merayakan bersama Idul Adha beserta dengan kurbannya. Mudah-mudahan kurban kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan panjang umur, bisa ketemu lagi dengan Idul Adha pada tahun-tahun akan datang dalam keadaan lebih sempurna lagi zahir wal batin. Amin ya rabbal alamin. Maka dari itu kita kembali lagi ngaji kitab Risalatul Mu'awanah karya al-Imam Qutb ad-Da'wati wal Irsyad wa Ghathil Bilad wal Ibad al-Habib al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad bin Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Pada penjelasan sebelumnya Imamul Haddad menasihatkan kepada kita dalam kitabnya tentang adab-adab tata krama berkaitan dengan haji. Terakhir yang kita baca, hendaknya tatkala berangkat ibadah haji fokus konsentrasi berangkat kita ke sana tidak ada tujuan duniawi, bukan untuk urusan dagang, bukan untuk urusan ekonomi, tapi memang semata-mata murni untuk menjalankan ibadah. Kalau toh memang harus berangkat ke sana, pastinya akan membawa dunia, sanggup duit, ya setidaknya hal tersebut tidak sampai menyibukkan kita, melupakan kita dari fokus ibadah. Jadi jangan hanya mumet kepikiran oleh-oleh, yang ini minta gabis, yang ini minta abaya, yang ini minta titipan tasbih, minta parfum airnya, ribut belanja, lupa sama ibadah. Enggak, belanja itu oleh-oleh nomor sekian saja. Ya mungkin disempatkan ya, untuk oleh-oleh yang di tanah air disempatkan, tapi jangan jadi nomor satunya. Jangan mau berangkat haji umroh yang terbayang dalam pikiran itu, beli makanan-makanan di sana, beli pakaian-pakaian, pokoknya yang kebayang belanja. Yang kebayang emas di sana itu lain. Itu kuningnya, itu keratnya itu berbeda. Jadi yang kebayang mau berangkat mau belanja emas, bukan membayangkan berapa kali khatam, berapa kali bisa tawaf, bisa tidak. Yang muncul dalam pikiran belanja. Jangan. Fokus utama tetap ibadah, konsentrasi utama tetap urusan ibadah. Belanjanya nomor sekian. Tapi mumpung di sana karena banyak barang-barang ya pastinya beda lain. Alhasil jangan sampai kena ribut, mumet, fokus urusan belanja, akhirnya lupa meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjutannya di sini, wa 'alaika bi ziyarati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Inna ziyaratahu alaihi salam ba'da wafatih ka ziyarati fi hayatih, fahuwa sallallahu alaihi wasallam hayyun fi qabrih wa kadzalika sairul anbiya wa minal jafa' an tahujja baitallah wa tatruka ziyarata habibillah li ghairi 'udhrin najizin. Lanjutannya, dan hendaknya kalau sudah berangkat haji, umroh, jadikan jadwal wajib harus ziarah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau perlu tanya sama travelnya, ini ada jadwal ziarah apa enggak? Ya walaupun ya rata-rata pasti ada lah ya. Ya wallahu a'lam.
apakah ada mungkin travel ataupun orang-orang rombongan yang tidak sampai ziarah, kan kebacut berarti ya, keterlaluan sudah parah. Ya bisa jadi orang-orang yang mungkin sibuk dengan bisnisnya tapi ingin menyempatkan umroh, mungkin hanya sehari 2 hari, narik umroh, langsung pulang lagi. Kan banyak yang begitu. Sehingga Madinah, terlebih lagi baginda Rasulullah SAW, tidak dikunjungi, tidak diziarahi. Hendaknya wajibkan tatkala berangkat haji umrah untuk ziarah kepada baginda Rasul, karena ziarah berkunjung kepada beliau setelah beliau wafat itu sama persis seperti ziarah tatkala baginda Nabi Muhammad masih hidup di tengah-tengah kita. Ya, masa sudah sampai Mekah, kemudian tinggal naik bis beberapa jam, apalagi sekarang ada kereta apa ya? Cepat ya. Berapa jam? 2 jam. 2 jam setengah. Terus tidak berangkat. Nah, kita diziarah ke sana, beliau sudah wafat, sama seperti beliau masih hidup di tengah-tengah kita. Kenapa? Fahuwa sallallahu alaihi wasallam hayyun fi qabrih. Nabi Muhammad hidup di alam kuburnya dan tahu dengan siapa satu-satu orang yang berkunjung berziarah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika sa'il anbiya, ya sama ya. Memang seluruh para nabi itu ya mereka hidup dalam kuburnya, itu hidup. Hanya saja alamnya yang berbeda. Paminal Jafa, termasuk sengaja ingin menjauh. Jafa itu sengaja menghindar, sengaja renggang, sengaja menghindar. Apa? Antahujja baitullah, engkau melaksanakan ibadah haji, watatruka, tapi kau tinggalkan ziarah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa ada uzur, alasan yang bisa diterima. Mungkin sakit enggak, sehat walafiat. Kendaraan enggak ada. Mau minta apa kendaraan? Bis ada, mobil ada, kereta cepat ada, pesawat ada. Alasan apa? Tidak ada alasan. Duit ada, sehat, afiat, fasilitas semuanya disediakan. Kok tetap tidak berangkat? Memang sengaja berarti kepingin menjauh, kepingin menghindar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah, jangan salahkan baginda Nabi. Dianya sendiri yang memang kepingin menjauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Imam Al-Haddad? Wa'lam, sadarilah, pahamilah, annaka, sesungguhnya engkau, lau jita ala ra'sik, andai kata kau berangkat datang ke Madinah, ke Masjid Nabawi, ke Raudhah, ziarah ala ra'sik, jangan pakai kaki, jalan pakai kepala. Kalau benar tidak tahu gimana caranya, sudah delosor, sudah ngesot dari Banyuwangi berangkat sampai ke sana. Min aqsa biladil Islam, kalau perlu dari negeri orang Islam yang paling jauh sudah. Apa yang paling jauh sudah? Atau jaraknya Indonesia sama Arab Saudi ini berapa ribu kilo? 8 ribuan ya? Ya nanti persisnya bisa dilihat di Mbah ya, Mbah Google ini. Kan jauh kan? Hampir 9.000 kilo lah. Kita kan kapan aja heboh. Ada orang Indonesia sepeda motoran berangkat haji ya, yang terakhir sepeda pancal. Berapa bulan kali? Wah itu sudah ramai, gawat sudah. Kata Imam Al-Haddad, jangan numpak sepeda motor, jangan kena sepeda pancal Pak. Melaku jalan tapi bukan pakai kaki, kepalanya. Terus sampai ke Mekah sana, sampai ke Madinah, untuk sengaja ziarah kepada Rasulullah SAW. Lam takum, kau masih belum bisa, belum mampu bisyukri untuk matur nuwun, untuk terima kasih nikmatul hidayah, nikmat hidayah allati awsalahu Allah, yang Allah sampaikan kepada engkau ala yadihi, di tangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Tidak bisa. Saya berangkat sengaja ke Madinah ini dalam rangka saya terima kasih
dalam rangka saya matur nuwun sama Allah karena dapat hidayah melalui baginda Nabi Muhammad, bukan naik sepeda, bukan sepeda motor, bukan mobil delosor. Apakah cukup? Tidak sama sekali. Jasa Nabi jauh dan jauh lebih besar dari apa yang kita lakukan ziarah kepada baginda Nabi walaupun menggunakan kepala. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua kita bisa ziarah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga disebutkan ada fadilah-fadilah ziarah baginda Nabi. Ini sebagai semangat dorongan ya. Makanya almarhum guru kita bersama Sayyidul Habib Hashim bin Abdullah Segaf rahimahullah rahmatullah wabarakatuh, semoga Allah merahmati beliau. Itu nasihatnya sama yang umroh itu, hotel itu hanya untuk naruh tas sama untuk salin-salin mandi-mandi. Bukan terus kita terheran-heran sama hotelnya, wapit akhirnya menikmati lama-lama. Tidak, hanya untuk naruh tas, salin-salin, mandi di sana. Waktu habiskan ke masjid sudah semua. Kalau cuma tidur, tak perlu berangkat ke Makkah Madinah. Untuk apa? Di sini hotel ya banyak juga. Kita kesana kan memang tujuannya ya ada klub di Madinah, pastinya baginda Nabi Muhammad SAW. Ya sudah teker ke sana terus sudah berjam-jam habiskan di sana sudah. Ini kasurnya empuk ini, mana yang mana ada tidur mikiri kasur. AC nyatu ya Ustaz. Ya di Indonesia sih nyatu. Ada apa nih jadi? Kok bingung sama fasilitas itu? Fokuskan ke sana. Beliau bersabda, "Man hajja ila Makkah," baginda Rasul bersabda, sama orang yang haji ke Makkah, "Tsumma qasadani," kemudian sengaja berangkat menuju aku, "fi masjidi," di masjidku, Masjid Nabawi, "kutibat lahu hajjatan mabruratan," maka akan dicatat bagi dia pahala 2 kali haji dan kedua-duanya mabrur, diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Enak kan? Fadilahnya luar biasa. Kalau toh mungkin di luar sana ada saudara-saudara kita yang tidak seyakinan, tidak sepemahaman, ya silahkan sudah. Gak boleh nanti nyembah kuburan, nanti itu begini. Sakarepmu, terserah ya. Kita tidak mau mempermasalahkan, apalagi sampai ruwet dengan orang-orang yang mungkin beda keyakinan, beda, terserah sudah. Yang penting kita punya rasa cinta yang berbeda untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sampai tahu ceritanya Qais imra'atu Laila, ya, ceritanya Laila Majnun itu, sampai syairnya itu dijadikan perumpamaan sama para alim ulama untuk mengungkapkan rasa cintanya kepada baginda Nabi. Jadi nama Laila itu dianggap seperti sesuatu yang betul-betul dicintai. Makanya kan syairnya sering disampaikan di kampus-kampus kadang-kadang gitu Pak, lagu Arab. Ya, maratu al jidar Laila. Aku kelilingi rumahnya Laila itu, katanya si pacarnya yang cinta tadi itu. Uqabbilu dal jidar, aku cium setiap senti dari temboknya Laila, aku cium. Semata-mata bukan mencium tembok, bukan mencium batu bata, tapi yang aku cium adalah orang yang tinggal di dalam balik tembok tersebut, yaitu kekasihnya. Tapi seperti itu ya cintanya mereka. Nah, rasa cinta kepada seorang wanita Laila ini itu sama para alim ulama yang meluap cintanya untuk baginda dijadikan perumpamaan. Mereka berangkat ke Madinah bukan semata-mata karena indahnya bangunannya, bukan karena Masjid Nabawi yang mungkin banyak hiasnya, tapi siapa yang tinggal di sana? Siapa yang menetap di sana? Dialah kekasih kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semuanya takdir terus istiqamah berangkat ke sana. Amin ya rabbal alamin ya rabbal alamin. Disebutkan ya dalam sebuah keterangan yang berkaitan dengan orang-orang yang ziarah baginda Rasul dalam kitab Tuhfatul Ashraf. Ada orang yang
hendak berangkat haji. Nah, cuma jadwalnya ketika itu dia rombongan berangkat haji, jadwalnya ke Madinah duluan. Ya dengan kondisi fasilitas zaman dulu seperti itu ya. Kalau sekarang sudah enak sudah. Berangkat si orang ini bersama rombongannya. Nah sebelum berangkat haji, ya biasalah tonggo-tonggo, kemudian saudara-saudara, sanak famili kan kumpul mau berangkat ini. Nah di antara keluarga, di antara tetangga ini ada yang ngomong begini, uri itu minka antusallima li al Mustafa. Pak, sampean kan mau berangkat haji nanti ziarah baginda Nabi. Iya doakan saya. Mudah-mudahan sampai selamat. Saya mau titip ya. Titip apa? Saya minta kepada panjenengan sampaikan salam khusus, salam spesial dari saya untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, nanti sampai kalau pas di depannya makam baginda Nabi ucapkan begini, ngomong begini. Apa ngomong gimana? Fulan bin Fulan yatlub minka syafa'ah. Sebut nama saya dan nama abah saya. Fulan bin Fulan ngomong depan baginda Nabi bilang, Nabi, tetangga saya namanya Fulan bin Fulan memohon kepada antum nanti dapat syafaat wal i'tina dan perhatian khusus di yaumul qiyamah nanti hari kiamat. Ngomong begitu di depan Nabi bilang seperti itu. Maka bila kalam ya insyaallah saya terima, nanti saya sampaikan di sana. Berangkat rombongan berangkat sudah sampai, memang jadwalnya ke Madinah duluan ketika itu. Ziarah, masuk Masjid Nabawi ziarah, wanasiyah salam lo kok lupa titipan tadi dari keluarga di kampung kok lupa dan disampaikan. Sudah sampai beberapa hari lupa namanya orang lupa gimana sudah. Sampai akhirnya beres jadwal di Madinah, berangkat keluar dari kota Madinah sekitar mungkin 1 kilo beberapa kilo keluar dari kota Madinah. Ya baru keluar dari kota Madinah, ingat ya Allah Rabbi, saya punya saudara di kampung titip-titip. Dia kepingin disampaikan salam khusus untuk baginda Nabi, minta pertolongan, minta perhatian, minta syafaat, lupa ngomong sama rombongan, kepala rombongan ini. Bilang gimana? Saya ada urusan sebentar, masuk ke kota lagi ke Madinah. Bisa nggak nunggu sebentar? Saya mau balik, ada urusan sebentar, hajat sebentar, nanti saya langsung balik lagi ke rombongan. Katanya kepala rombongan, gimana kamu mau balik ke Madinah? Kita ini rombongan, jangankannya karena hanya orang satu, terus yang lainnya dikorbankan. Oh, tidak bisa sudah. Ya, terus gimana? Ya sudah, kita tetap berangkat. Mau tidak mau sudah, sampai kok balik sendiri. Ya sudah, saya balik sendiri, tapi minta tolong tas koper saya bawakan ya ke Mekah. Biar saya sendirian saja tidak apa, monggo berangkat kita panjenengan semuanya. Berangkat rombongan ditinggal, dia balik masuk ke kota Madinah. Ketika masuk kota Madinah langsung Masjid Nabawi, langsung Raudhah sampai di depan makam baginda Nabi disampaikan saja. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, baca salawat terakhir. Nabi, ada saudara saya di kampung namanya Fulan bin Fulan menyampaikan salam khusus, salam spesial untuk antum, dan dia nanti yaumul qiyamah minta syafaat, minta perhatian khusus dari antum wahai baginda Rasul. Beres sudah ya, sallallahu alaihi wasallam. Titipan sudah disampaikan, amanat sudah dijalankan, selesai. Sudah. Rombongan jauh sudah, tidak mau nunggu sudah. Kemudian dia keluar dari Masjid Nabawi ke tengah-tengah kota ke kota Madinah sana. Kemudian tanya sama masyarakat di sana, ini rombongan mau berangkat ke kota Madinah, ke Mekah kapan kira-kira ini? Sama dulu, sekarang kan sudah enak, kendaraan tiap hari ada terus.
Katanya masyarakat di sana, ya kalau mau nunggu rombongan sampai harus nunggu 2 hari lagi. 2 hari baru ada. Jangan kalau berangkat sendiri, jangan, bahaya. Sudah lebih baik tunggu 2 hari, nanti berangkat baru rombongan sudah. Oh ya wis, udah istirahat ya. Di malam hari istirahat tidur ya mimpi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditanya sama baginda Rasul, Masmu, siapa nama kamu? Siapa namanya? Dia bilang, Ismi Abul Khair. Nabi, nama saya Abul Khair. Abul Khair, Abul Bapak, Khair kebaikan. Kata Nabi, la udah, nama kamu bukan itu. Anta Abul Wafa. Mulai sekarang nama kamu menjadi namanya Abul Wafa. Abul itu bapak, wafa itu orang yang menepati janji dan titipan amanat. Karena dia dari kampung dititipi amanat, sampai mau rela ditinggal rombongan sampai mau balik lagi. Oh ini orang betul-betul amanat ini. Namanya diganti sama Nabi yang awalnya Abul Khair menjadi Abul Wafa. Kata baginda Nabi, kau sudah nyampaikan salam dari temanmu, dari saudaramu di kampung, dan sudah aku terima salamnya. Tadi disampaikan ya Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian Nabi tanya, wal'an turidu anta salam ala babil Makkah. Terus gimana kamu? Mau balik ke Makkah? Mau berangkat ke Makkah? Iya, mau baginda Nabi. Ya cuma gimana? Masih tunggu 2 hari lagi. Kalau hari-hari ini berangkat sendirian bahaya Nabi. Sama masyarakat dilarang karena mengkhawatirkan sudah. Akhirnya bagaimana? Ketika Nabi bilang orang tersebut jawab seperti itu, fadafa'ahu Rasulullah. Dalam mimpi itu didorong sama Nabi. Didorong sekuat-kuat oleh baginda Nabi, dan dia tidak menyadari dengan hal tersebut, didorong sama Nabi yang melek di depannya Ka'bah. Sallallahu alaihi wasallam. Ya dia buka pandangannya langsung di depan Ka'bah ketika itu ya. Allah sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa ya sudah tidak perlu dibahas lagi ya. Kalau baginda Nabi apa yang beliau lakukan sudah sesuai dengan bersamaan dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dia di Mekah temannya belum datang, rombongannya sudah berangkat belum datang. Sampai 8 hari rombongannya baru nyampe. Ya rombongannya nyampe, loh kok sudah di sini kamu? Mulai khusus gitu ya, spesial ini. Ini naik kendaraan yang sudah luar biasa, disiapkan langsung diberangkatkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakah apa? Barakah pertama rasa cintanya dia kepada baginda Rasul, dan tentunya amanah titipan. Sampai rela ditinggal rombongan karena hanya untuk menyampaikan amanah. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ya orang-orang yang mendapatkan kemuliaan, keistimewaan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi juga mungkin jenengan pernah mendengarkan bagaimana Syekh Ahmad Ar-Rifai. Syekh Ahmad Ar-Rifai seorang wali min auliyaillah ketika beliau berangkat ziarah kepada baginda Nabi membawa rombongannya itu sekitar 90,000 min atba'i. Santrinya, jamaahnya ini pokoknya sudah rombongan besar 90.000 rombongannya. Ketika nyampe di Madinah, kemudian ziarah baginda Nabi, tepat di makom baginda Nabi itu, beliau mengucapkan sebuah syair yang begitu indah. Apa kata beliau? Fi halatil bu'di ruhi kuntu ursiluha. Wahai Rasul, kalau ketika jauh aku di kampung, aku rindu padamu, aku kirim rohku untuk mendekat kepadamu wahai baginda Rasul ketika aku di kampung. Tuqabbil arda anni wahya naibati. Itulah yang menjadi gantiku, wakilku untuk berangkat bisa dekat denganmu wahai Rasul kalau aku di kampung wahai Nabi. Wahadihi daulatul asybah qad hadar. Sekarang Nabi, tubuhku, badanku, ragaku
sudah ada di depanmu wahai Rasul. Famdud biyumnaka kaituhdha biha syafati. Mohon wahai Rasul, ulurkanlah tanganmu, aku ingin mencium tanganmu wahai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, permintaannya karena beliau mendapatkan tempat spesial di hati baginda Rasul, maka diwujudkanlah permintaannya. Fakharajat minal qabr syarif yadus syarifah, sehingga keluarlah tangan baginda Nabi dari kuburnya hanya untuk memberikan kemuliaan kepada Syekh Ahmad Ar-Rifai ketika itu. Faqabbalaha, dan dicium oleh Syekh Ahmad Ar-Rifai ketika itu. Wan nasu yanzuruna ilaih, rombongan 90.000 semuanya menyaksikan secara langsung kejadian tersebut. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selesai, thumma lamma qama nada bi'ala saut. Ketika sudah bangun mau pindah, beliau memanggil semua yang hadir ketika itu. Aqsamtu ala kulli man hadara minkum atiya wa yadha qadamu ala khaddi. Aku minta kepada semua yang hadir sekarang, yang menyaksikan sekarang, aku minta kepada kalian tolong kakinya letakkan pada pipiku sekarang ini. Jadi minta diinjak. Beliau minta diinjak ketika itu. Wa wada'a khaddahu ala atabatil bab, dan beliau langsung ketika itu berbaring meletakkan pipinya ini di atabatil bab, di undang-undangan pas di pintu itu. Pintu mau keluar, kalau lurus kan ke baki gitu kan ya. Jadi pintu itu beliau meletakkan juga kepala di sana, memohon meminta kepada yang hadir, injak kepala saya. Supaya apa? Supaya tidak muncul rasa sombong, congkak, karena baru saja bisa bersalaman dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang top ya, orang-orang yang luar biasa. Tapi jangan khawatir, sebagaimana baginda Nabi memberikan hal-hal yang spesial untuk orang-orang yang spesial, ya insya Allah dengan cinta kita, dengan sholawat kita kepada beliau, kita pun akan disambut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ziarah ya, ziarah baginda Nabi. Nah kemudian Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau juga mengatakan berkaitan dengan ziarah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ini memang tidak mampu dan tidak bisa ya. Andai kata punya duit ini, mau katanya orang Madura itu mau nyabis berapa sama baginda Nabi? Mau ngasih ini, mau ngasih apa sama baginda Nabi? Oh, diri kita ini kalah ya. Kita ini kepada diri kita sendiri kan eman, sayang, cinta. Sayang artinya dengan diri masing-masing itu kan cinta dan eman. Sayang kepada diri masing-masing. Nabi itu mencintai kita lebih daripada diri kita, cinta kepada diri kita sendiri. Gak tahu sudah ukurannya gimana sudah. Itu yang mau kita bayarkan ini apa? Makanya kalau Syekh Abdurrahman At-Taibai, beliau memberikan gambaran, kalau Imam Al-Haddad tadi dengan kepala kita berangkat, nah Syekh Abdurrahman At-Taibai dengan kedua bola mata kita kalau perlu, ya. Walau anna sa'ina, andai kata kita berjalan dari tempat kita masing-masing, alal ahdaq ini hadaqah ini bola mata. Andai kata bola mata bisa dijadikan alat untuk berjalan menuju Madinah, kita ke sana pakai bola mata kita dalam rangka matur nuwun kepada Nabi, belum bisa membayar jasa-jasa yang luar biasa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain seperti tadi ada Abul Wafa, kemudian ada Syekh Ahmad Ar-Rifai, begitu pula ada ulama-ulama lain ya, ada wali-wali yang lain yang mereka mendapatkan tempat spesial di hati baginda Nabi Muhammad SAW. Disebutkan di antaranya adalah Al-Habib Hamid bin Umar ya, Al-Habib Hamid bin Umar. Beliau juga sama, ya namanya sudah tergila-gila sama baginda Nabi. Ketika ke Madinah,
pasti berziarah kepada Rasulullah SAW. Dikatakan Al-Habib Hamid bin Umar ini ketika nyampe kota Madinah, masuk ke Masjid Nabawi, waqafa fil muwajahati syarifah ala bu'din min al-qabr syarif fi jam'in azim. Karena yang hadir di Masjid Nabawi ini kan dulu sudah namanya orang antri itu kan luar biasa ya. Dengan yang mungkin pengalaman berangkat ke sana gimana? Lebih apalagi terbaru sekarang harus daftar ya. Mau masuk Raudhah harus daftar dan dijatah hanya satu kali aja. Daftar duluan. Daftar online atau gimana tidak salah. Kalau masuk Raudhahnya, mungkin kalau cuma sekedar lewat ziarahnya bisa. Tapi kalau masuk Raudhahnya harus daftar duluan. Jumlah orang yang banyak ketika itu, sehingga Habib Hamid bin Umar hanya bisa berziarah dari jauh. Mau mendekat tidak bisa sudah. Sulit, repot sudah. Ketika seperti itu beliau dari jauh, faqama rajulun minal mugharabah, di tengah-tengah orang berjubel mendekat kepada makam baginda Nabi. Beliau dari jauh saja, kok ada orang asing tidak dikenal berdiri dan mengumumkan. Apa kata orang ini? Ayuhan nas, hei hadirin, hal fikum Hamid bin Umar al-Alawi. Ini yang hadir sekarang, ada yang namanya Hamid bin Umar. Diumumkan sekeras-kerasnya. Qalaha marrataini bi a'la sauti. Diulang-ulang sekali, dua, sambil jerit-jerit ini Pak. Sambil suaranya keras kayak sampai kalau melihat videonya petugas-petugas karena gimana? Oh, jerit-jerit. Ya hati. Ini ada orang asing, bukan petugas, bukan askar, berdiri. Siapa yang namanya Hamid bin Umar? Diulang-ulang. Sampai ketiga kalinya beliau tidak enak dipanggil begini. Beliau jawab, saya Hamid bin Umar. Ada apa? Perlu apa sampai? Katanya orang itu, Ishhadu ala anni sami'tu jaddahu sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saksikan semuanya yang hadir. Saksikan semuanya. Aku baru saja mendengarkan kakek dari orang ini baru saja menyampaikan perintah kepadaku. Apa? Ayuhan nas, hei orang-orang hadirin, ausi'u, buka jalan, kasih jalan liwaladi Hamid bin Umar li anzura, agar supaya cucuku, turunanku dia bisa mendekat kepadaku, karena aku ingin memandang cucuku tersebut yang namanya Hamid bin Umar. Buka jalan untuk orang tersebut. Yuk perintahnya Nabi ngomong apa? Yang berjubel-jubel langsung seakan-akan otomatis membuka jalan, seakan-akan ada karpet merah menghamparkan beliau karena dipanggil oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa masya ila an waqafa fil muwajah, sampai beliau berangkat jalan-jalan sampai persis di depan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi yang kita baca maulidnya, ada dua kejadian. Yang pertama Syekh Ahmad Ar-Rifai yang tadi. Yang kedua Al-Habib Hamid bin Umar. Kata beliau, apa yang terjadi pengalamannya Habib Hamid bin Umar itu lebih istimewa dari apa yang dilaksanakan oleh Syekh Ahmad Ar-Rifai. Kenapa? Karena kalau Syekh Ahmad Ar-Rifai minta, ngelamar, memohon sama Nabi. Ya, Nabi pun juga yang memberikan permintaannya. Tapi Habib Hamid bin Umar tidak minta, tapi Nabi yang meminta beliau. Nabi yang melamar beliau untuk supaya dekat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan beda Pak ya. Orang yang ngelamar sama yang dilamar gimana? Akhirnya sampai ngelamar kerjaan di kantor. Untung-untungan Pak. Nah, diterima ataupun tidak diterima. Kakek tidak diterima juga. Namanya proposal daftar kerja ini tumpuk belum tentu diterima. Tapi kesana ditelepon sama kantor pemerintahan pusat, Pak, sampai diminta jadi kepala komisaris, diminta. Wah, harganya mahal. Per bulan berapa? 100, 200, bukan ribu, juta harganya. Itulah perumpamaan logikanya seperti itu ya. Orang-orang yang istimewa, orang-orang yang dekat dalam hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita bisa ziarah terus istiqamah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Mudah-mudahan Allah takdirkan kedua mata kita yang walaupun sering maksiat, sering berbuat salah, sering berbuat dosa, semoga Allah takdirkan bisa memandang indahnya wajah Rasulullah SAW dan juga bisa memegang dan bersalaman mencium harumnya Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum ditutup dengan doa seperti biasa, pengumuman sekaligus undangan ya. Insya Allah hari Sabtu malam Ahad peringatan haul kakek saya Sayyidul Jadd Al-Habib Muhammad bin Husain bin Umar Al-Haddar, insya Allah akan dilaksanakan hari Sabtu malam Ahad bertempat di Masjid Besar Al-Hadi, sholat maghrib berjamaah sebagaimana biasa. Tolong buat teman-teman yang mungkin sekarang ini tidak hadir, dikabari nih. Mana muslimat gimana? Muslimin, muslimat, al-ahya'i minhum al-amwat. Semuanya ya diundang, diharap kehadirannya sholat maghrib berjamaah malam Ahad di Masjid Besar Al-Hadi. Karena masuk akhir Dzulhijjah sampai Muharram, Banyuwangi akan meramai dengan haul ya. Ayo jangan kendor, jangan kita tidak hadir, paksakan diri untuk memeriahkan kota kita dengan haul-haul orang saleh, sehingga akan terus berkumpul dengan mereka fi dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal. Rabbana fa'alna bima 'allamtana wa rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-budri unsa wa dhakar rabbi wafiqna fi kulli ma taqdi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa hila atqiya ulama نهضى بالخير رفع كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي أن ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت من صدق وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه بالناس الشفاء وعلى الآل كرام الشرفة وعلى الصحب مصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسعى في رضاك ولا تولنا وليا سواك فلا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بركه الفاتحه.